Salah satu gangguan perkembangan anak yang bikin moms cemas adalah delayed walking atau keterlambatan berjalan. Tapi moms jangan panik dulu, kita bahas dulu yuk soal delayed walking. Ini karena netizen di sosial media juga banyak membicarakan soal ini. Ini ada pertanyaan dari netizen, 21 bulan belum bisa jalan, tapi hebat loh orang tuanya selalu berusaha buat menstimulasi. Nah, yang banyak ditanyakan adalah apa penyebab delayed walking? Oke, delayed walking pada anak itu bisa disebabkan oleh berbagai faktor dan nggak selalu karena penyakit serius. Penyebab paling umumnya adalah yang pertama, kurangnya stimulasi gerak. Anak yang jarang diberi kesempatan bergerak bebas, tummy time atau latihan berdiri cenderung lebih lambat melatih otot atau otot kaki dan keseimbangannya. Yang kedua adalah adanya faktor berat badan berlebih. Berat badan yang terlalu besar bisa membuat anak kesulitan untuk menopang tubuhnya saat mulai belajar berjalan. Kemudian ada faktor genetik. Kalau orang tua dulu juga terlambat berjalan, anak bisa mengalami hal serupa tanpa adanya gangguan medis. Lalu faktor yang keempat adalah adanya gangguan pada otot tulang atau saraf, misalnya kekuatan otot melemah, kemudian masalah sendi atau gangguan saraf tertentu yang mempengaruhi kemampuan bergerak. Dan yang kelima adalah kondisi medis seperti kelahiran prematur, riwayat kurang oksigen saat lahir, atau gangguan perkembangan yang perlu evaluasi lebih lanjut oleh dokter. Ini ada pertanyaan lagi, Dok. Di usia berapa sih orang tua perlu mengevaluasi perkembangan anak untuk memastikan apakah ini termasuk delayed walking atau tidak? Baik, kita jawab ya. Pada dasarnya kemampuan berjalan pada anak memang punya rentang usia yang cukup lebar ya. Anak biasanya mulai berjalan di usia 9 sampai 18 bulan. Jadi kalau misalnya di usia 1 tahun anak belum bisa berjalan, orang tua belum perlu panik. Selama anak masih menunjukkan perkembangan yang normal, seperti sudah bisa duduk sendiri, merangkak, berdiri sambil berpegangan, atau mulai melangkah meski belum stabil. Kondisi ini masih bisa dikatakan dalam batas normal. Evaluasi lebih serius perlu dilakukan jika anak sudah mendekati atau melewati usia 18 bulan. Karena itu, pemantauan rutin dan konsultasi dengan dokter sangat penting untuk memastikan tumbuh kembang anak tersebut. Apakah sudah berjalan secara optimal dan mendeteksi dini bila memang ada delayed walking. Ya, ini ada pertanyaan lain. Benarkah penggunaan baby walker bisa mempercepat anak berjalan, Dok? Ya, tidak selalu ya. Baby walker tidak terbukti mempercepat kemampuan berjalan secara alami. Justru jika digunakan terlalu sering, anak bisa jadi kurang belajar menyeimbangkan tubuhnya sendiri karena terlalu bergantung pada alat. Pertanyaan berikutnya ya, kalau anak terlihat takut atau belum percaya diri untuk melangkah, apakah itu termasuk delayed walking? Ya, jawabannya belum tentu. Ada anak yang sebenarnya sudah mampu secara fisik, tetapi masih ragu atau kurang percaya diri untuk melangkah sendiri. Ini bisa dipengaruhi faktor temperamen atau kebiasaan yang terlalu sering digendong. Selama perkembangan motorik lainnya sesuai usia, dan anak sudah bisa berdiri berpegangan, biasanya ini masih dalam batas wajar. Namun, jika lewat usia 18 bulan, belum juga berjalan, sebaiknya diperiksakan untuk evaluasi lebih lanjut. Untuk orang tua yang melihat tanda keterlambatan berjalan atau ingin evaluasi sejak dini, dapat berkonsultasi di Alia Hospital Jakarta Timur. Penanganan dilakukan secara bertahap dan menyeluruh, dimulai dari pemeriksaan oleh dokter spesialis anak untuk menilai tumbuh kembangnya, kekuatan otot, keseimbangan, serta riwayat kesehatan anak. Jika diperlukan, dokter akan menyusun rencana terapi sesuai kebutuhan, mulai dari edukasi stimulasi di rumah hingga rujukan ke fisioterapi anak.
Di sini juga tersedia ruang fisioterapi khusus anak dengan peralatan yang mendukung untuk latihan penguatan otot, untuk keseimbangan, koordinasi gerak, serta stimulasi sensori. Selama proses terapi, orang tua mendapatkan pendampingan agar latihan di rumah selaras dengan program di rumah sakit, sehingga anak dapat mengejar ketertinggalan dan berkembang secara optimal sesuai usianya. Pertanyaan berikutnya, Dok, tipsnya dong Dok untuk mengatasi delayed walking pada anak. Baik, buat orang tua di rumah boleh dicatat ya. Tips mengatasi delayed walking pada anak, yang pertama adalah berikan anak banyak kesempatan bergerak, bebas merangkak, berdiri sambil pegangan, dan bermain di lantai yang aman. Aktivitas ini membantu menguatkan otot kaki dan inti tubuh. Tummy time ini berfungsi supaya otot leher, bahu, dan punggung anak lebih kuat. Ini penting untuk kesiapan anak belajar berdiri dan berjalan. Kemudian parents bisa gunakan mainan atau benda yang mendorong anak bergerak. Misalnya mainan yang bisa didorong, kemudian bola atau benda yang bisa digapai saat berdiri. Cara ini membuat latihan berjalan jadi menyenangkan bagi anak. Lalu sabar dan konsisten ya, karena setiap anak punya ritme perkembangan berbeda. Konsistensi stimulasi dan dukungan orang tua sangat penting untuk membantu anak mencapai tahapan berjalan. Ingat parents, setiap anak punya ritme perkembangannya masing-masing. Kalau timelinenya berbeda dengan yang lain, jangan buru-buru panik. Konsultasikan saja dengan dokter spesialis anak di Alia Hospital Jakarta Timur untuk mendapatkan evaluasi dan penanganan yang sesuai. Perkenalkan, saya Dr. Dia Kurniati SPA, dokter spesialis anak di Alia Hospital Jakarta Timur. Keseharian saya di rumah sakit tentunya tidak jauh dengan kondisi anak. Saya memantau pertumbuhan dan perkembangan anak, menangani berbagai penyakit anak, hingga memberikan edukasi ke orang tua soal ASI, empati, imunisasi, dan stimulasi anak. Singkatnya, saya sebagai dokter spesialis anak itu bisa sebagai partner orang tua buat memastikan anak tumbuh sehat, aktif, dan berkembang sesuai usianya. Alia Hospital Jakarta Timur, Care with Heart.